tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Ya, saya sengaja siapkan salib di depan kita. Salib itu memang kosong dan bumi ada di belakang salib. Ya, ini bumi besar. Bumi di mana kita berada nanti kita akan lihat sebentar. Tapi ini topik khotbah saya yang ketiga. Ya, ada 3 topik penting yang akan saya sampaikan hari ini untuk kita belajar bersama-sama. Ya. Mari kita berdoa dulu. Mari. Semua yang di rumah, yang di mana-mana, di Australia, di Jakarta, kita bangkit berdiri dulu. Tadi sudah duduk lama. Kita bangkit berdiri semua. Kita berdoa supaya Tuhan membuka pikiran kita. Karena satu ayat yang saya belajar ke 12 murid, sampai setelah Yesus bangkit pun mata rohani mereka belum terbuka. Dan itu menjadi pertanyaan buat saya. Ya, itu luar biasa buat saya. Oleh karena itu penting sekali kita minta kuasa Roh Kudus untuk membuka mata rohani kita. Baik, kita berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Bapa yang penuh cinta kasih, Engkau menciptakan kami dari tidak ada menjadi ada, dan Engkau ada bersama-sama kami selalu. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu atas karyamu yang besar Engkau lakukan, yaitu Engkau mati di kayu salib, kayu yang dihina orang-orang pada waktu itu. Tapi di sanalah Engkau tergantung, di sanalah Engkau terpaku sampai tidak berdaya, dan di sana juga Engkau berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih karena Engkau baik. Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami semua, untuk kami semua menikmati firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada kuasa bukan dari Tuhan, bukan kuasa Roh Kudus bekerja di pikiran kami, hati kami, ruangan di mana kami berada, hamba berdoa di dalam nama Yesus, keluar dari tempat itu. Dan Roh Kudus yang daripada Allah itu menguasai hati pikiran kami semua untuk mengerti akan firman Allah. Terima kasih, terima kasih. Dalam namamu kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, satu lagu, tetap berdiri ya, tetap berdiri. Salib di muka, dunia di belakang. Oke, kita nyanyi lagu itu aja singkat. Saya tidak khotbah banyak tentang itu, tetapi kita akan mendengarkan pujian itu bersama-sama. Salib di muka, dunia di belakang. Oke? Yang tahu bisa ikut nyanyi bersama-sama, yang ada di mana saja, baik di Doyo, di Abepura, Jayapura, Sentani dan sekitarnya, Samuel dan teman-teman di Jakarta, Bobby dengan keluarga, ya. Yang di Bandung, kalian sudah berdiri semua, nyanyikan itu, pasukan Kristus yang ada di sana. Mama Becky dan juga Frank dan lain-lain, silakan berdiri. Kita nyanyi salib di muka, dunia di belakang. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, walau
kita semua. Kuasa salib ini luar biasa. Kuasa salib menghancurkan segala kuasa iblis, kuasa dosa yang mencengkeram umat manusia. Salib mahal harganya. Jadi salib ini kosong, tidak ada tubuh tergantung di sana. Berarti Yesus sudah bangkit. Mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yaitu yang khotbah-khotbah saya beberapa minggu yang lalu, hari Jumat Paskah Agung, dan juga waktu hari Minggu. Oke, tema khotbah yang saya ambil, ini saya belajar setelah Yesus bangkit dia bikin apa saja. Nah itu. Yesus enik nagagirik nano erik nagara bopa nagale loner. Ya. Bopa nagale loner nano eken nagara. Enok kwaki tema yuangira kin loner. Tema notiti. Pilir yowe. Atau pilir. Ti belaniune. Oke, jadi tema ini saya ambil, saya juga pikir banyak, ya, pikir banyak setelah belajar dari Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, ya, Yohanes, keempat Injil sinoptis atau empat Injil. Mereka melaporkan tentang kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, penangkapan sampai penyaliban, penguburan atau dikuburkan sampai bangkit, dia ke sorga dan akan datang kembali. Saya pelajari semua, baru masuklah ketemu kita punya saudara-saudara waktu itu bersama Yesus, ke-12 murid atau ke-11 murid sekarang yang tercatat di Lukas pasal 24 yang akan saya bawakan ini. Sebelum ke sorga, kan 40 hari dia di dunia ini. Sebelum dia ke sorga, dia bikin apa saja. Setelah saya pelajari, ya, rupanya sebenarnya begitu bangkit langsung ke sorga bisa saja. Tetapi tidak langsung ke sorga. Dia ada bersama-sama dengan manusia, termasuk ke-12 murid. Dan saya selidiki, tidak seperti sebelumnya, selalu bersama-sama dengan ke-12 murid sebelumnya. Tetapi setelah dia bangkit, dia muncul di setiap tempat, di mana saja, kapan saja, secara tiba-tiba. Bagaimana saat dia muncul? Saat itu ke-11 murid lepas dari si Iskariot, Yudas itu, ya, mereka lagi kebimbangan, lagi bingung, ya, lagi putus asa, lagi merasa, wah, Yesus betul bangkit, ya, waduh, luar biasa. Keputusasaan, kebingungan yang luar biasa. Di sana yang saya lihat, ya, saya lihat betapa pentingnya yang akan saya sampaikan sebentar ini untuk orang percaya, untuk umat Tuhan di seluruh dunia. Penting sekali. Boneng go mendejigin me li purak digundati. Topik yang arati. Ya, yang tema yang saya ambil setelah saya pelajari, rupanya Yesus ada bersama-sama dengan mereka, meyakinkan mereka, walaupun dengar baik-baik, meyakinkan mereka bahwa saya sudah bangkit. Lihat tanganku yang sebelah kanan, ini paku besar masuk di jariku, paku besar di sini, lambungku sudah tertusuk, kakiku sudah terpaku. Inilah saya. Meyakinkan, ya, meyakinkan, membuat mereka, ini loh betul saya bangkit. Walaupun tadi saya katakan, walaupun dia bersama-sama dengan mereka sudah sekian tahun lamanya, jalan bersama-sama, makan bersama-sama, tidur juga bersama-sama, memberi belas kasihan bersama-sama, tetapi wah, mahal.
Mereka masih belum kenal dia. Waduh, kasihan. Mereka masih menyangkal dia. Ya. Ini bukan saudara-saudara yang lain ini. Ini ke-11 murid yang selalu bersama-sama dengan dia. Itu saja saat setelah bangkit pun mereka belum kenal siapa dia. Ya. Akhirnya tema ini agak lucu ini. Tema ini agak lucu. Atau ya lucu tetapi sangat dalam ini. Tema ini sangat dalam. Ini penting. Hari Minggu hari ini minggu pertama penting sekali. Penting sekali. Jadi ini harus dengarkan baik-baik. Saya sudah hidupkan ya. Ya, dengarkan baik-baik tema ini. Tema saya tulis begini. Omong kosong. Waduh. Omong kosong. Kalau bahasa Inggris nonsense. Lanione pilir. Pilir gue. Ya, luar biasa ini. Tema ini menarik buat saya. Dari mana saya ambil tema ini? Ya, bagaimana saya bisa ambil tema ini? Omong kosong. Coba sebelah kiri, sebelah kanan bilang, hati-hati ya, kau jangan omong kosong terus ya. Coba di timena nih. Kau ini limban akan kelogun. Abu lip kelogorioro. Rindo udah time. Coba. Kau jangan terus omong kosong ya. Ada isinya sedikit. Coba yang berbobot kah? Coba kenal baik kah? Terima dia kah? Supaya kamu mantap bisa masuk surga. Coba omong satu sama lain. Jadi temanya sama-sama omong kosong. Waduh, ini menarik sekali. Kita belajar bersama-sama. Bagaimana bisa terjadi omong kosong ini? Dari mana saya ambil tema ini ya? Coba kita buka Lukas pasal 24. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, sementara buka Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi, tema ini saya ambil dari latar belakang keberadaan ke-11 murid, termasuk 12 murid. Orang bendahara tapi menjual Yesus. Ya, termasuk omong kosong Judas Iskariot. Makanya kamu mati perutmu terbelah. Jadi mereka sama-sama dengan dia dan lain-lain sebagainya, tapi masih ada. Ya. Lukas 24 ayat 1. Jadi saya hanya kupas dari Injil Lukas lebih banyak di sini untuk hari ini. Dengan tema omong kosong. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, coba di layar di sana ya. Saya baca langsung dari, tetapi pagi-pagi, benar pagi hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ini memang saya sudah khotbah waktu kebangkitan minggu pertama. Sekarang minggu ketiga sebelum Yesus berangkat ke sorga. Lanjut. Dan setelah masuk mereka menemukan mayat Tuhan Yesus. Tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya, saya baca ulang lagi ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, dari Injil lain melaporkan, jangan takut. Ya, Lukas melaporkan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dengarkan baik-baik.
mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Yesus masih di Galilea. Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini ajaran-ajaran pada waktu Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid. Nah, tapi nanti lihat, nanti penjelasan-penjelasan berikutnya kita akan lihat. Ini mereka masih ingat atau tidak itu. Atau hanya omong kosong ikut Yesus, ikut-ikutan. Nanti di situ kita akan temukan. Ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Coba bayangkan, sudah sama-sama lama, tapi saat Yesus menyampaikan saat Maria Magdalena, Maria, Marta dan lain-lain sudah malaikat sampaikan itu, baru mereka ingat, ya. Jadi ini penting sekali. Ayat 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Berarti ada banyak orang di situ. Ke-11 murid, tapi juga ada banyak orang. Lanjut. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria itu Yakobus, ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jadi Maria dan lain-lain, termasuk ada banyak perempuan. Mereka sudah betul-betul sampai di tempat kuburan, dan di kuburan itu tidak ada tengkorak Yesus Kristus. Dan mereka kembali berita itu sampaikan, termasuk apa yang mereka dengar dari malaikat. Dan kita lihat ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Coba bayangkan. Perkataan dari berapa orang, termasuk banyak orang saudara-saudaranya, ya, atau perempuan-perempuan lain. Tapi mereka tidak percaya, semuanya omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Di situ juga saya kemarin berapa hari ini saya pikir banyak. Kadang-kadang kita laki-laki kadang-kadang tidak percaya perempuan. Jadi dasar juga orang Yahudi, perempuan bukan satu orang saksi bahwa kubur kosong, lebih dari satu. Tetapi ke-11 murid ini tidak percaya juga. Sampai mereka katakan apa? Omong kosong. Waduh, luar biasa. Akhirnya saya pikir, iya ya. Ke-12 murid, 11 murid termasuk Yudas Iskariot ini omong kosong. Ya, nanti lihat bukti-bukti, nanti kita ikuti. Bagaimana bisa sampai omong kosong itu? Ayat terakhir. Ayat 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Sama saja beliau ini omong kosong juga. Dia sudah dengar tapi dia masih mau pergi lagi. Coba, sudah dikasih tahu bahwa kosong di sana, tapi dasar laki-laki. Laki-laki selalu tidak percaya istri, bertobat hari ini. Kau omong kosong terus. Ya. Laki-laki kadang-kadang kita tidak percaya perempuan. Perempuan, kau dapur sana. Nah, itu budaya orang Lani itu. Perempuan di dapur, jangan di sini. Perempuan, kau tahu apa? Perempuan, kau tidak tahu mau. Itu dasar sama dengan si Petrus. Ya, Petrus bukan Petrus Kokoyaka, Petrus Wonda bukan. Ini Petrus dari mana ini orang ini? Ya, nanti kita lihat si Petrus ini juga punya kelakuan. Nanti kita lihat dari ayat-ayat berikut. Setelah kita lihat lebih dalam, ya. Ke kubur itu, ketika ia menyengguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Omong kosong lagi. Sudah dengar dari sekian banyak orang bahwa Yesus sudah bangkit, ya. Sudah, nanti kita akan ketemu. Alkitab, firman sudah. Dia masih
bertanya-tanya di hatinya. Itu yang membuat tema yang saya ambil, omong kosong. Ya, omong kosong. Topik pertama saya selalu tekankan, siapa Yesus Kristus yang kita hormati, yang digantung di kayu salib, ya, dan dia bisa menjadi manusia yang hebat di seluruh bumi ini. Ya, siapa dia sebenarnya? Ya, siapa dia ini? Bangkit dari antara orang mati. Semua orang belum bangkit. Tengkoraknya masih ada. Mengaku saya nabi, mengaku saya tokoh, mengaku saya orang hebat. Omong kosong. Kau belum bangkit juga. Kuburanmu masih ada, tengkorakmu masih ada. Omong kosong. Yesus bangkit. Tepuk tangan dong, Yesus bangkit. Luar biasa. Yesus luar biasa. Ya. Saya mau kasih tahu, dia orangnya luar biasa. Dia segalanya. Kau tidak rugi kau miliki Yesus. Ya, ini bumi yang bulat besar ini, ada benua, 5 benua dan pulau-pulau. Ini semua dibuat oleh tangannya sendiri. Ya, bukan orang lain yang buat. Itulah sebabnya saya kasih tema hari ini, temanya omong kosong, untuk kita lihat siapa omong kosong ini sebenarnya. Ya. Topik pertama, siapa Yesus? Ya, Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya, jadi saya membuka pikiran Anda, siapa yang Anda kagumi, Anda hormati, dan Anda sayangi, dan Anda andalkan sampai Anda bersama-sama dengan Dia di sorga. Siapa itu? Pertama, Yesus Kristus adalah Allah. Wah, sampai banyak orang bilang, tidak mungkin, dia bukan Allah, dia manusia dari Nazaret, dia bukan Allah. Alkitab mengatakan dia adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, mau apa lagi kau? Orang Papua bilang begitu, mau apa lagi kau ragu-ragu? Ya, He is Word of God. Itu dia adalah firman Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Waduh, luar biasa. Jadi siapa Yesus itu? Yesus itu Allah. Nah, dalam kemanusiaannya dia digantung di kayu salib di depan sana. Ya, dia ada di bumi, di belakang sini. Salib di muka, dunia di belakang. Yesus adalah Allah, dan Yesus yang adalah firman. Coba, firman itu adalah Allah. Jadi dia adalah Allah, dia adalah firman. Terus siapa lagi dia? Yesus yang kita hormati. Coba ayat 2. Yesus yang kita hormati, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Ya, ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Wow, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, termasuk orang-orang yang mengkosong ke-12 murid, dan juga termasuk kita semua. Jangan sampai kita juga termasuk dalam omong kosong tadi. Itu sebabnya penting ikuti firman ini. Ya, ikuti firman, saya dan Anda, kita semua. Ya, sementara menunggu kedatangan Kristus, kita tidak boleh lagi banyak omong kosong. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun telah jadi. Jadi tanpa Yesus tidak ada. Hanya Yesus pencipta, dan dia adalah Allah. Segala sesuatu telah dijadikan. Itulah Yesus Kristus, dan dia adalah hidup. Ya, dia adalah terang. Ayat-ayat berikut. Jadi ingat baik-baik. Dia itu telah mati di kayu salib. Paulus sampaikan itu, dan dia katakan, aku yang merasakan, aku yang melihat, aku saksi mata. Waduh, luar biasa. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Saya sudah khotbahkan itu waktu hari Paskah dan juga hari Jumat Agung. Kristus betul-betul mati.
Ya, dia betul-betul mati dalam kemanusiaannya dan betul-betul bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Ya, jangan ikut-ikutan. Tidak ada nabi yang menyelamatkan kamu di akhir zaman. Hanya dia adalah juru selamat satu-satunya. Dia pegang kendali. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Tidak ada lagi. Di mana mau kemana? Dunia ini bulat kok. Dia yang pegang. Di sorga dia pegang. Ya, itulah Yesus yang kita miliki. Sekali lagi tepuk tangan dari bawah. Wah, luar biasa. Bersyukur engkau memiliki Yesus yang hebat. Itulah sebabnya khotbah saya, tema pertama, sudah selesai, Jumat Agung. Kepercayaan dari Allah Bapanya dalam kemanusiaannya, dia kerjakan dengan tuntas. Itulah sebabnya di kayu salib, dalam ketidakberdayaannya dari secara manusia, dia berkata, sudah selesai. Tetelestai, finish. Tidak ada lagi yang dia kerjakan. Secara sempurna sudah selesai di kayu salib itu. Ya, di kayu salib itu darahnya tertumpah sampai membasahi bumi untuk menghapus segala salah dan dosa umat manusia. Yesus luar biasa. Yesus tidak omong kosong. Hanya dengan kata-kata saja. Dia tidak bermain di belakang layar, tapi dia hadir. Lahir di tempat yang hina, di kandang binatang. Dia melayani, dia dihina, difitnah sampai mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Waduh, luar biasa. Yesus. Itu tema khotbah pertama. Jadi dia selesai, finish. Pekerjaan apa yang Tuhan percayakan kepada Anda, selesaikan dengan baik. Jangan kerja setengah-setengah. Ya, tetelestai, Yesus katakan. Pengikut Yesus kerja sesuatu tuntas dan selesaikan. Bertanggung jawab. Jangan merasa, wah ini pekerjaan kecil tidak cocok dengan saya. Makanya firman Tuhan juga mengingatkan kita apa? Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan diberi kepercayaan dalam pekerjaan yang itu. Sapu halaman, sapulah. Sapu gereja, sapulah. Atur-atur kursi, mari. Kok saya tidak cocok. Saya sebenarnya gembala yang cocok. Saya sebenarnya wakil gembala. Saya sebenarnya duduk di kursi jadi pimpinan gereja. Jangan omong kosong lagi. Ya, jangan omong kosong. Ikuti teladan Yesus dari kecil terus sampai Bapa memuliakan dia. Luar biasa. Di atas segala nama dia dimuliakan karena dia kerja dengan tuntas. Wah, luar biasa. Tema yang berikut saya sampaikan waktu hari Paskah. Temanya apa? Yesus hidup. Ya, memang Alkitab katakan Yesus hidup. Saksi mata mengatakan Yesus hidup. Mereka saksi mata, Alkitab katakan sampai hari ini masih hidup. Tapi waktu itu Alkitab ditulis. Mereka sudah mati. Di antara ke-11 murid dan lain-lain sebagainya. Saksi mata mengatakan bahwa Yesus bangkit. Yesus hidup. Itu khotbah-khotbah yang saya sampaikan minggu lalu. Ya, jadi kita ikuti supaya kita tidak masuk dalam kelompok tema apa tadi? Omong kosong. Ya, tema omong kosong. Ya, itu poin pertama. Jadi ingat baik-baik, Anda punya Yesus luar biasa. Saya punya Yesus itu luar biasa karena dia adalah Allah pencipta, Allah firman. Dia mati dan bangkit. Dia akan datang kembali untuk jemput orang percaya. Itulah namanya Yesus. Sekarang persoalan kedua, topik kedua yang saya mau bahas di sini ialah mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa saya tulis ini? Seperti tema yang tadi saya sampaikan.
ke-11 murid itu bersama-sama dengan dia sudah sekian tahun, makan bersama-sama dengan dia, minum bersama-sama dengan dia, jalan bersama-sama dengan dia di seluruh pelosok pada waktu itu di Danau Galilea dan sekitarnya, Yerusalem, Samaria, semuanya bersama-sama. Tetapi mereka masih belum kenal dia secara pribadi. Mereka belum terima dia secara pribadi. Aduh, sayang sekali. Itulah sebabnya Yesus masih harus berada di sini setelah dia bangkit sekian hari, tidak langsung ke sorga. Itu, dia tidak langsung ke sorga. Mengapa? Karena ke-11 muridnya perlu diyakinkan, perlu dikonfirmasi ulang. Ya, itu persoalannya. Mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ke-12 murid, mari. Jadi pertama Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Tidak akan kita baca, hanya saya mau ingatkan saja ayat di sana. Matius itu menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid. Ya, mereka adalah pengusaha-pengusaha ikan di pinggir Danau Galilea. Ya, saya sudah sekian kali berada di pinggir Danau Galilea dan berjalan pakai perahu di atas Danau Galilea. Ya, dan ikan mujair banyak sekali di sana yang disebut ikan Petrus. Rupanya Yesus berjalan di situ di pinggir Danau Galilea dan dia bertemu dengan pengusaha-pengusaha ikan. Salah satu namanya siapa? Petrus dan lain-lain sebagainya. Dia memilih mereka, dia memanggil mereka. Ya, jadi ini Yesus yang pilih mereka loh. Dengar baik-baik. Yesus yang panggil mereka loh untuk bersama-sama, ya, bersama-sama keliling, memberitakan kabar dan lain-lain sebagainya. Dan mereka saksikan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Ke-12 murid itu, Yudas ditunjuk jadi bendahara. Rupanya kelihatan dia orangnya pelit. Ini kimbuk Yudas Kariot. Enggak awak lagi kamu. Nanti kita ketemu dia tidak, tapi dia pasti di neraka. Wah, itu saya bisa kok ngomong begitu ya, tapi memang dia kurang asam jadi. Oke. Tapi dia ditunjuk jadi bendahara karena dia banyak omong kosong. Sudah tahu dia omong kosong, jadi kau bendahara, kau pasti akan jual saya. Makanya dalam perjalanan, dalam komunikasi juga sudah bicara itu. Ya, Yesus sudah bicara itu. Dan diantara kita juga, hai jemaat yang dikasihi Tuhan baik dimanapun berada, ikuti khotbah saya ini. Ya, diantara kita saling tahu siapa dia. Ya, ada yang omong kosong. Selalu hari Minggu kelihatan jadi malaikat, tapi hidup dengan perempuan lain. Hari Minggu jadi malaikat, tapi omong kosong di sini dan di sana. Nah, saudaranya, ingat baik-baik. Jangan omong kosong lagi. Stop. Lihat ayat-ayat firman Tuhan ini. Ya, Alkitab sudah disampaikan. Semuanya sudah disampaikan, tetapi masih banyak yang belum kenal secara pribadi. Bahkan secara pribadi mereka belum terima Yesus Kristus Tuhan. Dengarkan baik-baik sebelum saya lanjutkan. Jemaat yang Anda berada di mana saja, dengarkan. Siapa kira-kira omong kosong itu? Selain Judas Iskariot. Bahkan ke-12 murid. Tetapi setelah saya menyelidiki lebih jauh, sebelum dia terangkat ke sorga, ada dia buka mata mereka. Nanti kita lihat. Jangan sampai itu ada di antara kita. Dengarkan baik ya. Mengenal dia secara pribadi dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di hati. Ya, jadi Petrus menyangkal Yesus. Ini saya waktu baca ini seperti ada lucu. Ini main film sepertinya. Coba Lukas 22 ayat 57. Coba dilayarkan. Lukas 22 ayatnya yang ke-57. Ya. Itu. Coba dengar baik-baik.
Petrus ini orang yang paling dekat. Yesus bicara apa? Siap. Yesus bicara apa? Siap. Oh, semuanya siap. Dia duluan, berinisiatif, aktif, proaktif, bekerja keras, luar biasa. Seolah-olah di depan murid-murid lain, dia orang hebat. Dia dekat dengan Yesus. Ya. Tapi akhirnya Petrus menyangkal. Katanya apa? Bukan, aku tidak kenal dia. Ini persoalan. Itu sebabnya mengenal dia secara pribadi penting. Terima Yesus itu penting. Know him personally. Receive him personally. Very, very important. Ya, tidak hanya Anda mengetahui secara ilmu pengetahuan di otak Anda bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja, Dia pegang dunia dan akhirat. Itu saja tidak cukup. Ya, itu saja tidak cukup. Ini buktinya Petrus. Makan bersama-sama, jalan bersama-sama, tidur bersama-sama dengan Yesus, tapi akhir menyangkal. Aku tidak kenal dia. Perempuan, kau bohong. Sekali lagi, ayat-ayat berikut yang dilaporkan oleh Matius, Markus, ya, Yohanes, itu perempuan itu bohong. Bukan saya si cewek perempuan. Aku tidak kenal dia. Ini detik-detik terakhir. Tapi Yesus sudah tahu, makanya dia kasih tahu sebelumnya ini, sebelum penyangkalan ini. Yesus katakan, waktu ayam berkokok yang ketiga kalinya, engkau akan menyangkal aku. Dan itu buktinya. Karena apa? Dia tidak kenal Yesus secara pribadi. Dia tidak terima Yesus secara pribadi. Penting sekali. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, tapi jangan pernah menyangkal Yesus. Ya, jangan pernah menyangkal Yesus. Tapi bisa saja ini saat pertaruhan nyawa. Ayat ini bicara ya, ini pertaruhan nyawa. Makanya lagu ya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, kutak ingkar. Misionaris dengan berkeluarga, mereka ke India, salah satu negara kampung. Mereka melakukan pekabaran Injil. Di sana pertaruhan nyawa, mati atau hidup. Pilih Yesus, mati. Menyangkal Yesus, hidup. Disitulah mereka katakan, tidak, kami punya Yesus. Kami tetap ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, sampai anak-anaknya dipotong leher, mati. Tinggal bapak dan mama. Lebih baik menyangkal Yesus supaya kami meneruskan generasi, karena anak kami sudah dipotong leher, anak-anak kami sudah dipotong atau dibunuh oleh kepala suku besar orang India pada waktu itu. Tapi bapak dan mama tetap bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Karena apa? Mereka bukan hanya kenal Yesus, tetapi mereka terima Yesus di hati mereka. Maka sulit rasanya untuk menyangkal Yesus. Tidak seperti saudara saya namanya Petrus itu. Petrus itu dekat sekali, saksi mata. Dia pegang jabat tangan dengan Yesus, jalan bersama-sama dengan Yesus. Mungkin mandi juga di sekitar itu, sama-sama di Danau Galilea, sama-sama. Tidak seperti penginjil yang ada di India pada waktu itu. Tapi mereka tetap sampai istri dibunuh, sampai suami dibunuh. Salib di muka, dunia di belakang. Ini penting sekali. Petrus menyangkal dia, dan bukan hanya Petrus menyangkal dia. Saya tulis di sini Lukas pasal 22 ayat 47. Ya, Lukas pasal 22 ayat 47. Coba keluarkan lagi, kita belajar contoh-contoh ini supaya jangan sampai kita masuk dalam kelompok omong kosong. Ya, omong kosong suka menghakimi orang. Oh, dia mah begini, dia mah begitu. Jangan hakimi orang. Koreksi dirimu sendiri. Jangan seperti jadi Petrus itu. Dan juga kelihatan saudara kita bendahara ke-12 murid namanya Judas.
ayat itu. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-murid yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Ciuman terakhir setelah dia terima uang 30 keping perak. Siapa dia? Dia adalah salah satu murid Yesus. Dia yang dipercayakan untuk pegang keuangan waktu itu, ya. Tetapi rupanya uang menjadi keinginannya, uang menjadi target utamanya, uang menjadi kehidupannya. Akhirnya menyangkal Yesus Kristus yang luar biasa. Bukan hanya menyangkal seperti Petrus, tetapi sampai menjual Yesus. Ayat 48 coba saya baca sedikit jelaskan. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Judas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ya. Jangan sampai kita juga omong kosong, dan Yesus berkata, "Hei, jangan omong kosong. Jangan itu." Kenal deh Yesus secara pribadi. Berubahlah kelakuan-kelakuan kita. Dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Judas adalah bendaharanya. Petrus adalah murid yang paling dekat dengan dia. Tapi akhirnya tidak mengenal dia. Dan menyangkalnya. Aduh, luar biasa. Dan saya mau baca. Akhirnya lihat di sini. Dan bukan hanya si Petrus, Judas, selesai mereka, tetapi murid-murid lain juga. Wah, di antara itu satu pun tidak ada langsung katakan, "Ini dia Yesus Tuhan, dia sudah bangkit." Walaupun tidak pergi ke kubur Yesus, tetapi mereka tidak langsung tunjuk. Begitu muncul Yesus, tidak ada. Alkitab mengatakan, laporan dari Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, tidak ada satupun. Sampai mereka katakan, "Ini hantu." Coba, dia hadir di tengah-tengah mereka. Coba ayatnya yang ke-16 ya. 16 saya bacakan ini. 16 ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Itu sebabnya mengenal dia penting. Mengenal dia secara pribadi. Sebab topik yang saya sampaikan pokok pertama, siapa Yesus itu, supaya Anda dan saya mengenal dia. Siapa dia? Dia adalah Allah, dia adalah firman, dia pencipta, dia adalah air hidup, dia adalah terang hidup, dia adalah jalan, dia adalah kehidupan yang kekal. Kenal. Peribahasa Indonesia sering katakan, tak kenal maka tak sayang. Kenal baik siapa yang Anda percaya. Di sini juga berbicara masalah suami istri. Aplikasi untuk manusia selain mengenal Tuhan, mengenal pertama suamimu itu siapa, istrimu itu siapa. Kenal kelakuan suami, kenal kelakuan istri, supaya saat kelakuan itu muncul, kamu sudah tahu. Kamu tidak harus marah, karena memang dasar kelakuan suami begitu, dasar kelakuan istri begitu. Kalau tidak benar, diperbaiki dengan pikiran yang baik. Jangan marah-marah, begitu. Jangan singgung-singgung masalah lain. Kembali kepada fokus bahwa kenapa begitu? Ya tahulah, karena memang latar belakangnya begitu. Makanya kamu sabar melayani istrimu, melayani suamimu. Kalau ngambek, kalau suka langsung cerewet, rewel kamu sudah harus tahu latar belakang istrimu, latar belakang suamimu. Kenal dia, penting. Jangan tidak kenal karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena kehebatannya, karena suaranya manis baru kamu jatuh cinta. Rumah tanggamu hancur, sampai perceraian akan melanda rumah tanggamu. Kenal secara pribadi sangat penting. Dan jangan pernah nuntut, ya, jangan pernah nuntut lebih dari yang kamu mau.
Makanya kamu kenal suamimu. Jangan bandingkan suami orang lain dan berkata, oh teman-teman kamu bisa begitu, kamu sendiri nggak bisa bikin rumah, beli mobil, beli motor, atau kamu sendiri tidak bisa ini itu. Jangan omong kosong lagi. Kalau sudah nikah, nikmatilah dan berpuaslah diri dengan apa yang ada. Mengenal suamimu lebih penting. Ya, mengenal siapa istrimu. Ya, istrimu berlatar belakang seperti itu sehingga dia meledak-meledak. Iya, layani dia dengan penuh kasih sayang. Kasih itu menyembuhkan. Kasih itu membawa kelemah lembutan. Penyelesaian masalah hanya karena kasih. Dan salib itu lihat baik-baik. Mari lihat salib ini. Inilah bukti kasih Kristus. Ya, inilah salib, bukti kasih Kristus. Darahnya tertumpah. Mati di kayu salib. Ya. Itulah kasih. Kasih bukan hanya dengan kata-kata, tapi kasih dengan perbuatan. Kenallah Tuhan dengan baik. Kenallah diri kamu sendiri supaya kamu tahu kelemahanmu dan kelebihanmu. Dan kenallah istrimu dan kenallah suamimu. Memang suami istri untuk saling mengenal itu membutuhkan waktu. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Itu paling maksimal. Kalau lewat sampai 20 tahun, keterlaluan. Ya, keterlaluan. Kenal istrimu baik. Bukti kenal istri, bukti kenal suami dengan baik. Kamu dua bisa selesaikan masalah dengan kepala dingin. Maka, dengar baik-baik, maka kamu kenal Tuhan Yesus. Maka kamu punya Tuhan Yesus. Maka ahli waris dan kerajaan sorga milik kamu. Itu. Mau apa lagi? Tidak ada. Kalau tidak kelihatan kamu mengenal dia dan katanya sudah terima Yesus, di depan mata saja masih benci. Benci suami lagi, coba. Benci istri lagi, coba. Benci siapa? Itu salah. Kalau kamu tubuhmu sudah, ini satu tubuh. Saat didoakan dan diberkati dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kamu dua bukan dua lagi, tapi jadi satu. Ya, bukan dua, jadi satu. Kalau begitu kenapa kamu sakiti tubuhmu sendiri? Ya, kenapa kamu ejek tubuhmu sendiri? Jangan. Berarti kamu perlu diperiksa ini. Bawa ke rumah sakit jiwa kali. Ya, dasar mungkin karena kelompok omong. Hai, luar biasa. Ini lego atau itu aku mah digoreng. Bukan kita, itu orang lain mungkin ya. Mengenal Kristus lebih dekat, terima Yesus lebih dekat, sangat penting supaya kita semua lihat ke-12 murid sudah bersama-sama dengan dia, berjalan bersama-sama dengan dia. Dengar ini ayat-ayat ini. Pada hari itu juga, ayat 13, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dengarkan, Yesus hadir mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Waduh, luar biasa ya. Bercakap-cakap dengan mereka. Ayat 16, coba. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ini persoalan. Saya pikir, apa? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu, something, ya, sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga bukan dia ya, bukan dia salah satu orang, tapi mereka mewakili semua 11 murid, termasuk 2 orang tadi, tidak dapat mengenal Yesus. Ini persoalan. Ini bukan waktu bersama-sama dengan dia. Ini Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia sedang menunjukkan dirinya kepada mereka. Masih belum mengenal dia. Masih belum mengenal dia. Luar biasa ya.
Coba ayat 17, lanjut kita lihat kelakuan-kelakuan. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat berikut, lanjut. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Ini murid-murid. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat berikut 19. Katanya, pada hari mereka, kata mereka, apakah itu? Kata Yesus. Jawab mereka. Yesus berkata, toh? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, perkataan. Coba, mereka tahu itu yang persoalan. Mereka omong kosong banyak selama ini. Yesus berkuasa, dia adalah nabi. Dia berkuasa dalam pekerjaannya, berkuasa dan dahsyat perkataan-perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Mereka kenal, mereka tahu itu, mereka dengarkan itu. Tetapi saat dia ada, mereka tidak dapat melihat dengan jelas, mengenal dengan jelas. Ayat 20. Ini persoalan yang saya selidiki. Waduh, penting sekali. Kualitas hubungan dengan pribadi dengan Yesus penting. Tidak hanya jadi anggota gereja, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Memang betul, mereka telah menyalibkannya. Ya, itu hanya pengetahuan saja. Itu hanya knowledge, penuh pengetahuan, bukan kenal secara pribadi. Ya, lanjut 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan. Coba katakan, luar biasa ya. Itu yang sering terjadi. Kamu sudah kasih makan, kamu sudah beri perhatian, sudah jalan bersama-sama. Tetapi ya ceritanya seperti itu, seperti Yudas tadi. Seperti siapa? Petrus tadi. Mereka ini juga masih belum kenal. Padahal kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tidak ada Yesus itu. Ini mereka tidak tahu, sudah tahu Alkitab mengajarkan. Yesus katakan kepada mereka, aku akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sudah tahu. Ayat 22. Ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur. Tapi mereka bersama-sama tadi juga bilang apa? Perempuan-perempuan itu apa? Omong kosong. Mereka juga yang omong kosong. Mereka juga yang bersandiwara. Yesus ada bersama-sama, jalan bersama-sama. Ini bagaimana? Bisa berjalan sama-sama tapi mereka tidak bisa lihat ya. Tidak bisa jamah atau tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa ini. Waduh, luar biasa. Masih belum kenal dia juga. 23. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ya, memang ia hidup. Omong kosong kau. 24. Coba. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat, ya, tidak mereka lihat. Ya itu tadi saya sudah katakan, 11 murid masih tidak percaya apa yang disampaikan oleh perempuan. Dan saya jelaskan masalah aplikasi untuk kita, masalah suami istri. Ya, belajar percaya apa yang dikatakan suami atau istri. Komunikasi dibangun. Ya, dan mereka ini juga coba lihat. Di sini memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Sebelumnya mereka katakan perempuan-perempuan itu omong kosong. Setelah Petrus pulang laporkan lagi bahwa betul ya kubur kosong, baru mereka katakan memang benar omong kosong semua ini orang ini. Itu. Ini penting sekali. Mau pertaruhan nyawa, Petrus menyangkal Yesus. Karena uang, Yudas menjual Yesus.
Tapi kita lihat manusia biasa, orang barat itu yang di India, sampai jiwa raga dipertaruhkan untuk ikut Yesus dengan nyanyi salib di muka, dunia di belakang. Karena apa? Dia sudah kenal Yesus secara pribadi, dan dia sudah terima Yesus secara pribadi di dalam hatinya, dan dia sudah jadi anaknya. Makanya punya keyakinan yang kuat. Ya, keyakinan yang kuat. Ayat berikut, saya mau jelaskan ini semua dulu. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, bukan bodoh. Bodoh dengan bodoh beda ya. Bodoh. Coba, yang di rumah kamu biasa bilang apa? Anak bodoh ini. Kau punya anak baru kau bilang anak bodoh, berarti kau juga bodoh. Aduh, memang sama-sama omong kelompok omong kosong sudah. Ya. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus sebenarnya kalian mau bicara siapa? Kalian ngomong kosong. Tampar satu lagi. Ini saya sudah sebenarnya ya. Aduh, pukul orang. Tapi Yesus tetap sabar. Aduh, udah, jangan ngomong kosong lagi, belajar sabar sudah ya. Saya kadang-kadang saya pikir saya paling sabar, tahu-tahu saya paling tidak sabar juga. Aduh, itu dia. Coba, yang telah dikatakan para nabi, ayat 26, coba ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27. Itu jelas, jadi dia mengingatkan mereka kembali. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, ya. Seluruh kitab suci ini Alkitab. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru sudah mengatakannya. Bahkan Yesus sendiri sudah mengajarkannya kepada dua orang yang ngomong kosong itu, yang di Alkitab ini, yang sedang kita baca ini. Ini sedang berjalan komunikasi bersama Yesus ini. Musa dan segala kitab nabi-nabi, coba 5 kitab nabi Musa tulis itu dan lain-lain, semuanya sudah jelaskan tentang kebangkitan dan kehidupan Yesus itu. Ayat 28, coba ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Dia tahu mereka akan suruh dia tinggal dengan mereka. Dia tahu mereka akan suruh masuk karena dia adalah Allah. Tapi dia buat seolah-olah, ya, itu bahasanya. Karena memang dia mau membuat mereka mengerti. Dia mau yakinkan mereka bahwa Yesus bangkit, membuka selubung mata mereka. Itu. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Ini penting sekali. Kita yang kelompok orang omong kosong itu sudah dibaptis, tapi kelakuannya masih hidup sama dengan kelompok-kelompok murid ini. Mulai hari ini harus seperti sikap yang diambil oleh kedua murid ini, dua orang ini. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Jadi mereka desak Yesus. Itu penting. Itu masalah terima Yesus. Mereka terima Yesus masuk di hati mereka atau di rumah mereka, dan Yesus masuk atau tidak masuk? Masuk. Masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, dan bukan hanya masuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau kau buka hati, ya, beri kesempatan untuk Yesus masuk bertakhta di hatimu, maka dia akan masuk. Ayat 30, coba lihat di situ. Bukan hanya masuk dan keluar lagi, bukan. Masuk di sana. Masuk waktu ia duduk makan dengan mereka. Wow, luar biasa. Inilah jadi keluarga Allah. Ya, inilah Bapa di atas segala bapa. Itu sebabnya ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Perjamuan kudus yang akan kita lakukan sebentar. Sudah siapkan semua roti dan anggur di mana saja? Kalau tidak siapkan, sekarang siapkan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan mahal harganya. Ya, ia mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Oke, dengar. Dia ada bersama dengan mereka. Mereka undang Yesus masuk dan duduk bersama. Wahyu 3 ayat 20 juga. Aku mengetok pintu. Jikalau ada orang membuka pintu, aku akan masuk. Ya, aku akan masuk menemukan mereka, duduk makan bersama. Karena apa? Mereka adalah keluarganya. Ya, ini yang akan nanti saya singgung lebih lanjut ini. Lebih lanjut. Coba ayat berikut, lanjut sedikit. Saya mau selesaikan itu. Ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Itu dia. Mata mereka seolah-olah tidak bisa lihat karena banyak omong kosong waktu walaupun bersama-sama dengan dia. Ya, ini penting. Sudah berapa tahun Anda dan saya jadi orang Kristen? Sudah berapa tahun Anda melakukan ini dan itu hubungan dengan kerohanian? Ya, jangan seperti murid-murid ini. Ya, tetapi pada waktu itu mata mereka baru terbuka setelah ambil roti dan anggur dan memberi berkat itu kepada mereka. Pertama mereka undang Yesus masuk di rumah mereka atau di hati mereka. Setelah itu Yesus ambil roti dan minum, kasih memberi berkat. Baru ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenal dia. Mengenal secara pribadi itu penting sejak kecil. Terima Yesus secara pribadi itu penting. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Memang tujuan dia ada. Itu sudah. Tidak ada tujuan lain. Hanya mau meyakinkan setiap murid bahwa aku hidup. Jangan ragu-ragu lagi. Aku akan pergi ke tempat yang maha tinggi di sana. Sediakan tempat bagimu. Aku bangkit. Mereka sudah terbuka matanya bahwa Yesus bangkit. Dan dia lenyap. Karena dia memang ada. Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dia pergi, ya, hilang begitu saja, cepat. Waduh, luar biasa ya. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya setelah mereka sadar dan disadarkan, buka mata dan mereka kenal, ini Yesus. Ya, kamu doa omong kosong, tapi sekarang sadar toh, goodbye. Dia pergi. Itu. Ya, ini penting. Baik kita diantara kita juga perlu kenal dia secara pribadi, kenal dan hidup. Jadi pasal 22 ayat 16 tadi, mata mereka seolah-olah tidak terbuka karena ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Ya. Sekali lagi tema omong kosong. Ini sudah mau terakhir ini. Poin ketiga, ya. Pertama harus mengenal dia dengan baik. Bagaimana kita mengenal dia? Ya, bagaimana kita mengenal dia bahwa dia adalah Yesus adalah Tuhan? Perlu belajar firman. Ya, perlu belajar firman. Ya. Kalau belajar firman, kita akan mengetahui. Coba. Ya, Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27. Kalau orang mengenal dia secara pribadi, maka ini yang akan terjadi buat mereka. Itu sebabnya banyak orang akan terheran-heran. Coba di layar. Banyak orang akan terheran-heran. Kalau orang sudah mengenal dia dan sudah menerima dia, ya. Ini. Paulus itu merasakannya. Ya, Paulus pertama tidak kenal dia. Maka dia musuhi dia, termasuk orang percaya. Tetapi setelah dia dijamah oleh Tuhan langsung, dan dia dimuridkan dan menjadi murid yang sejati, makanya dia menulis ini kepada jemaat di Kolose. Ya, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, orang-orang yang sudah terbuka mata rohani, mata hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka itu miliknya ini.
Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Rahasia tentang apa? Kekayaan, kemuliaan, kesuksesan dalam karir, kebahagiaan dalam keluarga, semua tertulis di dalam kitab para nabi. Dan itu yang dikatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, ya, dari turunan ke turunan. Itu yang disediakan untuk orang-orang kudusnya. Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa itu? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Karena Kristus adalah pusat dari kehidupan manusia. Kristus adalah segala-galanya, awal dan akhir. Itu sebabnya kalau kamu memiliki Kristus, maka kamu memiliki bumi ini. Kamu memiliki bumi besar ini. Coba lihat ini bumi besar. Ini yang warna ini itu laut. Tapi manusia ada di pulau ini Sumatera, ini Kalimantan, ini Pulau Jawa kecil ini, Lombok, NTT, Bali kecil ini, Pulau Sulawesi, orang Makassar itu di sini, ya, orang Manado, orang Toraja kecil, maksudnya pulaunya di sini, terus Ambon di sini, sampai Papua besar ini coba, ini Papua. Tapi kalau masuk dengan Papua ini pulau besar seperti kuda mau berlari. Ini pulau yang indah dan luar biasa. Ini Australia besar ini. Ini misteri Allah yang dia simpan dari abad ke abad untuk manusia bumi ini. Allah sediakan untuk kamu. Ya, Allah sediakan untuk kamu. Kenal dia baik dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Supaya kamu bisa ada di bumi ini, kelilingi bumi ini, ya, kelilingi bumi ini. Saudi Arabia, orang-orang Arab itu di sini. Coba lihat. Terus Syria dan lain-lain sampai Israel di sini, kecil sekali Israel tidak kelihatan. Tidak kelihatan tapi Yesus lahir di situ. Ya, Mesir, ini Mesir. Dan seterusnya. Inilah bumi. Ya, jadi kalau Yesus datang, ini laut ini akan pecah. Pak. Jadi air naik semua. Benua, 5 benua dan pulau-pulau kecil habis. Ya. Akan habis. Kembali kepada penjelasan selanjutnya. Ya, menerima dia secara pribadi. Ini yang saya mau tekankan terakhir dalam kesimpulan khotbah saya ini sebelum masuk ke amanat agung. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan juga siapkan Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Oke, Yohanes, kembali ke situ. Tetapi semua orang yang menerima dia, menerimanya huruf besar itu, maksudnya Yesus itu harus diterima. Bukan hanya dengar saja, bukan hanya tahu saja, tetapi harus buka hati terima Yesus. Pertanyaannya, kapan pernah undang Yesus di hatimu? Kapan? Itu pertanyaan saya. Kapan Anda undang Yesus di hatimu? Kapan? Tahu tanggalnya? Ya, kalau belum, terima Yesus hari ini. Kalau belum, hanya karena bapakmu pendeta, mamamu pendeta, penginjil, pelayan, jemaat, sudah ikut Kristus, sudah gereja semua di lingkungan kampung itu, sehingga kamu ikut-ikutan ke gereja, berarti belum kenal dia pribadi. Apalagi terima Yesus secara pribadi. Yohanes 1 ayat 12. Belum, kamu belum terima Yesus. Itu sebabnya belum jadi anak Allah. Ya, belum mempunyai kuasa Allah. Gitu. Coba, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya pernah khotbah di gereja ini dan beberapa gereja. Status kita sebagai anak angkat setelah kami terima Yesus secara pribadi, anak angkat menjadi anak asli, anak kandung secara rohani. Itu sebabnya Anda dan saya layak mengatakan Bapa di sorga. Bapa, terima kasih. Waktu pujian terakhir, berkat setelah kita terima berkat dalam ibadah, Bapa terima kasih.
Nyanyikan, Bapa terima kasih. Wah, luar biasa. Dan berapa minggu yang lalu juga saya pernah sampaikan, dimanapun, kapanpun, bikin apapun, katakan, Yesus terima kasih, Yesus terima kasih, Yesus terima kasih, di mana saja. Terus, orang bilang kamu orang gila, terserah. Ya, terserah. Tapi itulah hidupmu. Ya, karena bersama Yesus kamu pasti sukses. Kamu pasti diberkati dan diperintahkan oleh firman Yohanes 1 ayat 12. Jadilah anak Allah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kembali. Untuk itu, ya, 24, kembali Lukas pasal 24 ayat 31 dan ayat 45. Kita lihat. Setelah mereka ini semua terima Yesus, apa yang terjadi? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap daripada mereka. Ayatnya yang berikut, ayat 45. Mata mereka terbuka setelah mereka undang Yesus. Ayat 45, pasal yang sama. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pertama buka mata mereka setelah mereka perjamuan kudus atau menerima roti pada waktu Yesus beri dan memberi berkat. Kedua, Ia menjelaskan, baru mata mereka, pikiran mereka terbuka. Saat kamu terima Yesus, mata hatimu akan terbuka untuk mengerti Alkitab ini. Saat kamu membaca Alkitab, ngantuk, tidak mengerti, karena mata hatimu terhalang. Mata hatimu, ayat 16 itu, pasal 24. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sama, kamu mau kenal Dia, mau belajar tentang Dia, matamu harus terbuka dulu, bertobat dulu. Baru kamu mengerti akan rahasia firman Allah. Baru kenal masa depanmu. Karena masa depan yang disediakan Allah itu luar biasa. Kan sudah tahu, sudah hafal. Yeremia pasal berapa? 29 ayatnya yang ke-11. Rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, dan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dan penuh harapan itu kamu bisa ada di benua manapun di dunia ini. Dimanapun kamu akan keliling dunia, kamu akan kuasai dunia ini. Karena dunia ini diciptakan oleh Yesus. Ini milik kamu. Terima itu. Ya. Apa yang ada di alam ini? Emas, perak, minyak, ikan, rebut dan kuasai. Ternak babi juga. Ya. Babi itu harga mahal di Papua. Ada. Semuanya ada di sini, tinggal rebut. Kalau kamu mata rohani terbuka. Setelah kamu terima Yesus. Untuk itu lebih penting juga Kolose pasal 2 tadi. Kolose pasal 2. Ini terakhir. Kolose pasal 2, sebelum poin terakhir yang saya sampaikan sebentar ini. Kolose pasal 2, ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, Tuhan kamu, Tuhan saya. Oke, semua yang di rumah, dimanapun Anda berada, dengarkan kata-kata saya. Kita baca bersama-sama ayat ini, oke? Kita membaca bersama-sama ayat ini. Kamu katakan, saya telah menerima Kristus Yesus, Tuhan saya. Karena itu, hendaklah hidupku tetap di dalam Dia atau Kristus. Oke, semua siap? Bahasa Lani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, silakan siapkan Kolose pasal 2. Ayatnya yang ke-6. Kalau kamu sudah terima Yesus, sudah menjadi miliknya, sudah menjadi anak Allah, katakan ini. Kalau belum, siapkan dirimu untuk terima Yesus. 1, 2, 3. Saya telah menerima Kristus Yesus, Tuhan saya. Karena itu,
hendaklah hidupku tetap di dalam Dia. Ayat 7. Ayat 7. Hendaklah saya berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah saya bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadaku, dan hendaklah hatiku melimpah dengan syukur. Coba tepuk tangan dulu. Yesusku luar biasa. Coba kita nyanyi boleh? Main musik. Yesusku luar biasa. Wah, bangga dong punya Yesus. Yesus itu luar biasa. Yesus kita luar biasa. Coba bangkit berdiri. Bangkit berdiri semua yang di rumah, dimanapun Anda berada, di tempat yang kamu sedang menyaksikan renungan firman ini. Ya, nyanyi bersama-sama. Yesusku luar biasa. Ini sebagai iman kita kepada Bapa kita di sorga. Namanya Yesus Kristus yang adalah Raja. Yesus itulah Bapakmu dan engkaulah anaknya. Karena Yesus ada di hatimu saat ini. Kamu sudah terima Yesus. Kamu adalah miliknya. Kamu punya hak untuk kuasai bumi ini. Ya, kamu punya hak untuk kuasai kelilingi bumi ini. Dimanapun, kapanpun kamu punya hak. Jangan takut, ini milikmu. Ya, ini diciptakan oleh Yesus yang kamu punya, Yesus yang saya punya. Dia penciptanya. Lihat itu South America. Kamu bisa pergi juga ke sana. Kamu mau kemana lagi? Ke bumi atas sana, Meksiko. Semua kamu bisa pergi ke mana-mana. Ya, karena kuasa salib yang ada di depan kita ini. Ya, salib di depan, dunia di belakang. Kalau sudah di belakang, kecil, kuasai. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke, silakan duduk. Mengenal Dia secara pribadi dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu sangat penting. Jangan sampai ke 11 murid sudah bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia, makan bersama-sama dengan Dia, tapi mereka masih belum kenal Dia. Sampai beberapa kata ayat di sini katakan, oh, itu hantu. Luar biasa ya. Kalau kamu punya orang yang paling dekat, kamu sudah kasih makan dia, kasih uang, kamu bisa jalan bersama-sama sampai dia jadi orang hebat. Terus dia katakan, kamu siapa? Saya tidak kenal kau. Bagaimana? Sakit hati tidak? Tidak boleh sakit hati. Mereka buat Yesus itu sakit memang. Petrus sampai murid dekat pun dia bilang, aku tidak kenal dia. Yesus tidak sakit hati. Kalau kamu disangkal oleh teman siapapun, atau perasaan kamu kadang-kadang mereka tidak mau dengan saya, mereka jauhi saya, itu iblis yang punya pekerjaan. Ya, bertobat. Percayalah bahwa Yesus ada bersama dengan kamu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah rasa kecewa, putus asa saat orang lain tidak menyapa kamu. Ya, orang-orang lain tidak katakan selamat pagi, selamat siang. Tidak usah. Lebih baik selamat pagi oleh Bapa di sana. Ya, oleh Bapakmu yang ada di hatimu. Ya, ikut Dia. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Ya. Orang dekat boleh mengecewakan kamu. Orang yang kamu pikir ini hebat, dia akan tolong, dia tidak akan tolong kamu. Saat itu kamu akan menyangkal dia. Saat itu kamu akan menjauhkan dia.
dia itu omong kosong. Ya, tidak apa-apa. Itu sebabnya harus punya jiwa, ya, harus punya jiwa. Kamu diejek, difitnah, dimaki, diremehkan, tidak apa-apa. Kamu jalan terus, tidak usah takut. Ya, kamu punya Tuhan. Jangan pernah sakit hati sampai jauh dari Tuhan. Jangan pernah dikecewakan oleh pimpinan organisasimu, oleh pengusaha besar itu, oleh orang dekat itu, karena seolah-olah mereka tidak memberi kasih sayang kepadamu. Jangan pernah putus asa. Kamu tetap kuat. Ikut, Yesus ada bersama kamu, karena Dia adalah Bapamu. Ya, tundukkan kepala sebelum ayat poin terakhir. Yesus yang baik. Kami semua sedang tundukkan kepala. Mohon, bukalah mata hati dan mata rohani kami, supaya kami mengenal Engkau lebih dekat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih untuk misteri Allah yang Engkau sedang bukakan untuk kami semua. Kami dapat mengerti firman-Mu saat ini. Kenapa Yesus masih ada ke 39 hari di bumi ini setelah bangkit? Rupanya Dia harus menjelaskan lebih dekat, memperkenalkan kepada ke-11 muridnya dan juga saudara-saudaranya yang lain bahwa Yesus bangkit. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau bangkit. Engkau memberi kami jaminan keselamatan. Kami akan ada di dalam kerajaan-Mu. Kami sudah ada di dalam Engkau, karena kami sudah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat terakhir atau poin terakhir, 3 poin tadi. Pertama, siapa Yesus Kristus. Poin kedua, mengenal dan terima Yesus secara pribadi. Yang ketiga, amanat agung. Yesus waktu itu tidak akan lagi secara fisik bersama-sama dengan ke-11 muridnya, bahkan kepada saudara-saudara lain. Tapi Dia akan tinggalkan mereka pergi kepada Allah Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan di sanalah Dia menyampaikan pesan, tetap ya, menyampaikan pesan kepada mereka. Dan di situ kita baca ayatnya yang ke-50. Ya, ayatnya yang ke-4, pasal 22 dulu. Pasal Lukas pasal 22. Pasal 24 maaf. Pasal 24. Lukas pasal 24. Ayatnya yang ke-47. Setelah mata mereka terbuka dan mereka sudah menjadi anak Allah, dan disitulah Dia sampaikan pesan terakhir, pesan yang sangat penting. Dengarkan itu, ya. Dan lagi melanjutkan percakapan Yesus sebelumnya dan melanjutkan ayatnya yang ke-47. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Oke? Mulai dari Yerusalem, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Iya, ini. Dengarkan di sini. Mana dia? Ini saya putar lagi ya. Ini Kanada, terus mana dia? Ireland, Jerman, Ukraina, mana? Di sini Iran, Irak. Oke, di sini. Iran di sini ya. Bisa disorot di sini. Ini Mesir. Ya, Mesir. Terus ini laut. Ini laut. Ini Israel. Ini Libanon. Ini Yerusalem di sini. Ya. Ini. Injil tentang pertobatan
keselamatan dan pengampunan dosa harus disampaikan mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di mana tidak tahu. Kalau menurut saya ujung bumi itu di mana tempat Injil belum diberitakan. Ya, Injil belum diberitakan. Di sanalah ujung bumi itu. Dan di sana penduduk dunia ini 7 miliar 600, sekarang sudah 800 juta. Penduduk dunia saat ini 800 juta. 7 miliar 800 juta penduduk dunia saat ini. Dan mereka ini semua butuh Injil Kristus. Itu sebabnya setelah Yesus meyakinkan mereka bahwa dia bangkit, ya, dari antara orang mati. Aku disalibkan di kayu salib ini. Salib kosong karena aku sudah dikuburkan. 3 hari di kuburan dan dia bangkit. Dan ini lihat tanganku ada lubang di sini. Tangan sebelah ini ada lubang. Hei Thomas, engkau masih tidak percaya aku? Tangan jarimu coba bawa, tusukkan di lambungku yang sudah ditusuk. Thomas berkata, oh tidak. Aduh, minta maaf. Thomas termasuk omong kosong. Ya, kelompok-kelompok omong kosong itu. Tapi dia yakinkan mereka semua bahwa dia bangkit. Dia akan pergi ke sorga. Sebelum itu dia beri pesan untuk beritakan Injil. Saya mau bertanya kepada Anda, sudah berapa jiwa Anda bawa kepada Tuhan? Ya, salib ini adalah kekuatan. Ya, salib ini berita yang penting. Ya, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ya, bangsa berbicara tentang suku-suku, bukan bangsa-bangsa seperti bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bukan. Ini bangsa yang Yesus bicara ini suku-suku. Ya, suku, setiap suku mereka butuh Injil Kristus. Bukan dari orang lain, Anda dan saya. Karena Anda sudah terima Yesus secara pribadi tanpa engkau bayar harga. Ya, dia mati untuk Anda. Ya, dia disalibkan untuk Anda dan lain-lain sebagainya. Ya, untuk jiwa-jiwa air mataku mengalir. Ya. Kamu adalah saksiku, ayatnya yang ke-49. Kamu adalah saksiku, ya, semuanya ini, dari semuanya ini. Dia sampaikan kepada ke-11 murid, kamu adalah saksiku dari semua yang sudah diajarkan, sudah engkau lihat, sudah engkau nikmati. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, ke seluruh bumi. Mereka membutuhkan Injil Kristus. Kamu adalah saksi. Hai jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kamu adalah saksi. Dan kasih tahu teman di sebelah kiri dan sebelah kanan, katakan, kawan, kamu bukan lagi omong kosong, sekarang kamu adalah saksi. Kasih tahu, sekarang, kasih tahu. Ini seperti saya dengan Mendy. Mendy, kamu adalah saksi Kristus. Pergi, beritakan Injil. Kabarkan Injil, kabarkan Injil, kabarkan Injil. Ya, bawa 1 jiwa lagi kepada Tuhan. Ya, itu. Bawa lagi 1 jiwa. Kalian yang masih di Bandung, ICCI, ayat terakhir ini untuk kamu ini, kata-kata terakhir. Ayat 49 itu. Ya, saya mau kasih tahu untuk 49 untuk kamu, coba di layar. Ada 1 kata itu akan saya jelaskan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ini berbicara tentang kedatangan Roh Kudus yang akan kita rayakan dalam beberapa hari lagi ke depan. Saya hanya mau pakai kata diperlengkapi.
Ya, kamu sekarang sudah terima Yesus menjadi murid Kristus. Belajar firman Allah. Yang di ICCI, kamu dipersiapkan di sana untuk diperlengkapi dengan firman, dengan kuasa dari Al Maha Tinggi. Sekolah baik-baik. Persiapkan baik-baik. Jangan pikiran berputar-putar di Papua, tapi pikiran lebih baik berputar-putar di dalam Alkitab. Berjalan di dalam Alkitab. Persiapkan dirimu. Ya, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Berserah, menyerahkan dirimu kepada Tuhan, dan kamu akan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang mati bangkit. Mujizat-mujizat itu akan menyertai orang percaya. Kalau kamu diperlengkapi dengan kekuatan kuasanya yang luar biasa. Kamu adalah saksiku. Beritakanlah Injil. Kapanpun, dimanapun. Butuh kekuatan dari Tuhan. Butuh perlengkapan dari Tuhan. Ya, dan setelah itu kita lihat. Setelah itu kita lihat ayatnya yang ke-50. Jadi setelah mereka diurapi, diperlengkapi, dan ayat berikut. Lalu Yesus membawa, ayat 50. Ya, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi Yesus ada 39 hari bersama-sama, mengajar mereka, memberkati mereka, membuka mata mereka yang masih tertutup. Setelah itu Yesus bawa mereka keluar. Lalu Yesus bawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Sedang terangkat. Setelah dia memberi amanat agung, perintah, pergi jadikan sekalian bangsa menjadi murid-muridku. Dan dia terangkat sambil memberkati mereka. Ya, sambil memberkati mereka. Ayat 51. Dan ayat 51, coba saya mau baca lagi di layar. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Itu setelah mata mereka terbuka, mereka lihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus bangkit. Baru mereka diyakinkan dan dia mau pergi. Baru mereka mulai belajar menyembah. Ini. Mereka sujud menyembah kepadanya. Hati mereka bersukacita dan bergembira karena Allah itu sudah hidup. Allah berangkat menyediakan tempat bagi mereka dan kami semua. Mereka menyembah. Ya, mari belajar menyembah Tuhan dengan seluruh jiwa ragamu. Kekudusan adalah bagian dari penyembahan itu. Bukan penyembahan itu haleluya, haleluya. Itu bagian salah satu saja. Kan itu mulut. Mulut siapa saja bisa menyembah dia. Tetapi bagian penyembahan yang benar, mereka itu menyembah dengan hati. Menyembah dengan kebenaran. Karena di depan mata mereka sedang Yesus terangkat ke sorga. Dulu mereka melihat salib kosong, dikuburkan dan bangkit. Ya, dan dia sekarang terangkat. Kok bisa? Tidak pakai pesawat, tidak pakai balon-balon dan lain-lain, tapi dia terangkat. Karena memang dia punya bumi dan sorga dan semuanya. Dia bisa buat apa saja. Itulah Allahmu dan Allahku. Dia terangkat. Dengar, menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Kasih tahu teman sebelahmu, ya, Mendi, Yesus mengasihimu, bersukacitalah. Kasih tahu kemanapun tempat. Kakui kena joge, kapulu kena joge, kongkelokon makro joge. Wah, yoru,
Yesus wayoru. Ayah, luar biasa. Yesus luar biasa. Coba bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Khotbah sudah selesai. Menyembah Dia. Wah, haleluya. Luar biasa. Salib di muka, dunia di belakang. Ya, dan engkau sudah jadi anaknya. Ini milikmu ya, dunia ini milik. Kuasai ini dua dunia ini kecil. Barang apa lagi? Itu, ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima roti dan anggur. Roh Kudus bekerja di hati kami semua. Roh Kudus menjamah kami semua. Roh Kudus memberi perlengkapan kepada kami untuk menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Tuhan berkati hamba-hambamu yang akan melayani, atau mereka akan berdiri dan ambil satu persatu roti dan anggur. Tuhan sucikan hati, pikiran dan tangan mereka, supaya roti dan anggur tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap melakukan menerima perjamuan kudus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya akan bacakan sebelum kalian ambil roti dan anggur. Ya, sebelum kalian ambil roti dan anggur, dengarkan bunyi firman Tuhan ini. Ini penting sekali. Kalau orang Gidi, aturannya orang Gidi, Gereja Injil di Indonesia, aturannya itu sudah dibaptis selam. Ya. Tapi kalau yang mendengarkan lewat live streaming Jaya TV, Anda dibaptis dengan percik atau dengan bendera, itu Balai Keselamatan. Silakan ikut terima. Yang penting Anda punya hati, aku betul-betul sudah diselamatkan, sudah kenal dan terima Yesus. Ambil roti dan anggur, dan jangan langsung makan dan minum. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Silakan. Saya berdoa dulu sebelum kalian ambil roti dan anggur. Anak-anakmu akan ambil roti dan anggur sebentar ini. Tuhan berkati mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Mari. Pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Musik saja. Silakan ambil, jangan langsung makan dan minum. Tetap pegang dan berdiri di tempat. Ya, setelah ambil langsung roti dan anggur dan berdiri di tempat. Ya, saya sudah kasih tahu, atau Pak Gembala, Wakil Gembala sudah kasih tahu, roti dan anggur itu harus disiapkan dengan baik. Jangan asal-asalan hanya ini tidak boleh. Harus siapkan dengan baik, tanda menghargai tubuh dan darah Tuhan. Setelah ambil, ya, anggurnya pegang tangan kiri, roti pegang tangan kanan, baru berdoa di tempat. Jangan makan dan minum. Naku bawo, api dadan awondo. Jangan makan dan minum dulu. Ya, kalau ada di rumah roti ada, silakan ambil roti, jangan terlalu besar. Kalau tidak ada, air apa saja yang penting warna merah. Silakan ambil. Yang belum siap tidak usah terima, nanti bulan depan baru bisa terima roti dan anggur. Ya, yang sudah terima roti dan anggur berdiri. Yang belum tetap duduk. Yang sudah ambil silakan berdiri di tempat, berdoa, tundukkan kepala, pegang roti ini atau anggur tubuh Tuhan ini di tangan kanan. Musik itu lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika ia menyerahkan nyawanya untuk pengampunan dosa. Ya.
Allah sampai mati di kayu salib. Darahnya habis sampai diturunkan dan dikuburkan. Salib kosong. Bisa lihat di depan ini. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Engkau luar biasa. Allah yang maha besar dan maha dahsyat. Terima kasih Tuhan. Semua sudah? Ya, yang sudah saya sudah minta untuk bangkit berdiri ya. Yang sudah dimanapun Anda berada silakan bangkit berdiri. Menghargai tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Lihat, ini tubuh Tuhan. Ini roti saja dibuat di pabrik atau pakai mesin. Tapi ini lambang tubuh Tuhan. Jadi saat kamu makan seolah-olah kamu makan tubuh Tuhan. Ini tidak bisa dibayar dengan apapun termasuk berkilo-kilo emas. Tidak bisa. Ini waduh mahal sekali harganya. Coba tangan kanan diangkat menghargai tubuh Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini lambang tubuhmu yang akan hamba makan. Kami makan. Terima kasih untuk pengorbananmu. Dengarkan bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah makan roti lambang tubuhmu. Hei no bawa. Kaka belum menonong go no bawa. Kaka belum panas pun menonong go no bawa. Kan ini kime un reme ndugare ko. Jugunda kamnya no na ndugek joko gorit. Ini narulor. Angkat tangan kanan. Anggur ini seolah-olah darah Tuhan yang akan Anda minum. Dengarkan bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambil dan minum dalam nama Yesus. Tundukkan kepala. Yang tidak ambil roti dan anggur pun silakan berdiri. Kita berdoa. Mohon berkat, pengampunan, berkat, pencerahan lewat kuasa Roh Kudus. Saya kasih kesempatan 1 menit saja. Silakan berdoa masing-masing di tempat. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang belum terima katakan terima kasih. Hari ini saya sadar saya tidak ambil roti dan anggur karena ada sedikit ganjal dalam hatiku, karena ada sedikit ketidakberesan sehingga saya tidak ambil roti dan anggur. Mulai minggu depan, bulan depan saya akan terima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus kuduskan saya, Tuhan Yesus berkati saya. Katakan kepada Tuhan saat ini. Dalam posisi berdiri, terima kasih Tuhan. Inilah hamba-hamba-Mu sedang berjerit, sedang meminta kepadamu, mohon pengampunan, mohon belas kasihan. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami.
Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah umatmu. Kasihanilah umatmu, Yesus anak Daud. Jesus, Son of David, mercy on us. Kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Kami semua sudah bersalah. Umatmu sudah bersalah. Umatmu sudah tidak menghargaimu lagi, tidak menghormatimu lagi. Itulah sebabnya segala masalah dan tantangan sedang melanda dunia. Salah satunya virus corona. Dan akan datang lagi ada masalah lain yang menurut informasi. Bapak, stop sudah. Kasihanilah kami. Hentikan semua masalah. Hentikanlah semua masalah. Kasihanilah kami. Kasihanilah umatmu. Yang sakit engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah engkau kuatkan dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pertolongan, berilah pertolongan secara sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kami. Kasihanilah kami. Berkatilah kami. Terima kasih Yesus, engkau baik. Yesus, engkau baik. Lihatlah anak-anakmu yang ada di pos-pos dimanapun mereka berada. Yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Lampung, Palembang dan lain-lain sebagainya. Yang ada di Australia, di pulau-pulau lain di bumi ini. Wayanto dan Alex yang ada di Amerika, Nisa juga. Tuhan berkati anak-anak ini. Mereka yang ada di Bandung yang sedang dipersiapkan untuk jadi hamba Tuhan, berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan. Mereka yang terbaring di rumah sakit karena virus corona, mereka sedang putus asa. Mengapa mereka kena hari ini? Tanganmu yang penuh berlubang paku datang. Jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka. Dan mereka sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Katakan kepada mereka, Yesus mengasihi, aku mengasihimu. Dan sembuh, 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 sembuh dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dokter yang melayani mereka, berkati mereka, supaya mereka bertanggung jawab penuh dengan pelayanan ini. Berkati istri anak mereka yang tidak bisa ketemu. Berkati suami mereka yang tidak bisa ketemu karena pelayanan virus ini. Tuhan berkati mereka. Mereka ada di rumah sakit, mereka ada di rumah. Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu. Berkat roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang sudah Engkau perintahkan kami untuk melayani pelayanan hari ini. Terima kasih untuk MC dan singers dan juga pemain musik. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan, Pak Gembala dan semua yang hadir, Pak Pendeta Oscar dan lain-lain. Tuhan berkati kami semua. Kami akan lanjutkan acara berikutnya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Tepuk tangan. Tuhan Yesus baik. Tuhan berkati. Mari MC, singers untuk selesaikan ibadah kita. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang hadir menyaksikan lewat live streaming, baik yang ada di Australia, Mama Becky, Ian Hunter, Friend Clark, dan Ibu Astrid, dan juga teman-teman lain dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita semua. Bobby dan istri dan anak-anak di Jakarta, dan Opa juga, Tuhan berkati. Salam dari kami dan semua. Tuhan berkati.